mostly housing for diplomats now. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film terbaru berjudul The Astronaut. Sebuah film yang mengisahkan tentang astronot yang baru saja kembali dari luar angkasa, tanpa tahu bahwa sesuatu menanti dirinya di bumi yang akan mengubah pandangan manusia terhadap alam semesta. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang astronot bernama Sam Walker baru saja kembali dari misi luar angkasa dalam keadaan terluka. Terlihat kaca helmnya pecah disertai wajah yang menghitam. Tim penyelamat pun segera membawanya ke rumah sakit. Dan setelah 2 minggu menjalani perawatan penuh, Sam perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika Sam baru saja membuka matanya, ia melihat sebuah pena melayang di atas meja. Namun perhatiannya teralihkan ketika para dokter lengkap dengan setelan hazmat datang untuk memeriksa. Seorang dokter dari NASA bernama Michelle memberitahu sesuatu yang belum diketahui menembus kapsul pendaratnya hingga menghancurkan helmnya. Saat ini mereka masih menguji partikel di pakaian antariksanya, apakah disebabkan batu meteor atau kerusakan kapsul itu sendiri. Namun yang terpenting, mereka sangat bersyukur Sam selamat dari insiden tersebut. Sesaat kemudian, suaminya bernama Mark, putri kecilnya bernama Isabel, serta Jenderal Militer William Harris yang merupakan ayah Sam datang menjenguk. Namun, protokol karantina belum memperbolehkan Sam melakukan kontak langsung dengan keluarganya. Sang jenderal lalu menjelaskan alasannya datang ke NASA. Selain menjenguk putri kebanggaannya, pihak NASA memberitahunya bahwa ketika Sam memasuki atmosfer, mereka mendeteksi anomali frekuensi listrik yang mungkin saja mengandung radiasi. Karena itu, NASA dan militer memutuskan akan bekerja sama untuk menganalisa anomali tersebut. Selain itu, sebelum Sam diperbolehkan pulang dan kembali ke NASA, Sam akan menjalani program rehabilitasi serta evaluasi medis di sebuah fasilitas khusus berkeamanan tinggi milik pemerintah. Hal tersebut sangat berguna bagi proses pemulihan Sam, serta menjauhkannya dari kejaran media yang mulai berspekulasi tentang pendaratannya. Singkat cerita, pihak NASA membawa Sam ke fasilitas tersebut yang berlokasi di tengah hutan lindung milik pemerintah. You want this for a bit, Captain? I'm okay. Awalnya, Sam mengira fasilitas tersebut mirip laboratorium. Namun ternyata tempat tersebut merupakan sebuah hunian mewah dan asri lengkap dengan segala fasilitasnya. Hanya saja, rumah ini cukup jauh dari pemukiman terdekat karena memang sengaja difungsikan untuk beristirahat dengan tenang. Selain itu, Dr. Michelle juga memberinya sebuah teropong bintang yang bisa Sam gunakan untuk mengintip langit ketika dirinya merindukan luar angkasa. Namun tiba-tiba telinga Sam berdengung kencang serta mengalami halusinasi aneh seolah dirinya berada di tengah peperangan. Michelle menjelaskan, para astronot yang baru saja pulang dari luar angkasa terkadang mengalami mual, demam, ataupun halusinasi, yang dikarenakan Sam terlalu lama berada di ruang tanpa gravitasi, dan tubuhnya butuh waktu untuk mengingat cara berfungsi di bumi. Untuk itulah, pihak NASA sengaja membawanya ke sini, agar Sam bisa beristirahat dengan maksimal, serta melakukan pelatihan medis yang bisa mempercepat pemulihannya. Delay future missions? Sam lalu bertanya, bagaimana dengan rencana misi berikutnya? Karena NASA sudah menjadwalkannya kembali ke stasiun angkasa 2 bulan ke depan. Michelle berkata, Sam gak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Karena jika kondisinya belum membaik, NASA akan mempertimbangkan penundaan misi sampai Sam benar-benar siap terbang ke luar angkasa. If you need anything, just call us. See you tomorrow. Holy shit, you're alive. Sam, what is it? Malam harinya, ketika Sam lagi video callan dengan Val sahabatnya di NASA, Sam seperti melihat sesuatu di halaman rumah. Tapi fokusnya teralihkan karena Val terus memanggilnya, yang sepertinya memang ada sesuatu diam-diam memperhatikannya di luar. That's all everybody's talking about. Val kemudian memberi Sam sebuah nasihat. Karena Sam baru pertama kali pergi keluar angkasa, gejala-gejala yang ia rasakan butuh waktu untuk benar-benar hilang. Jadi sebaiknya Sam memanfaatkan dengan baik waktu liburannya.
Ketika Sam hendak istirahat, Sam mendengar suara mencurigakan di dapur, lalu mendapati pintu samping dalam keadaan terbuka. Sam memeriksa keadaan sekitar menggunakan teropongnya, lalu melihat sesuatu memperhatikannya dari balik pepohonan. Karena penasaran, Sam pergi keluar mencari tahu apa yang dilihatnya tersebut. Dan lagi-lagi telinganya berdengung kencang disertai halusinasi aneh. Esok paginya, Sam mendapati lengan kirinya menghitam. Padahal semalam Sam sama sekali enggak membentur apapun. Namun karena Sam merasa baik-baik saja, ia mengabaikan hal tersebut. Ketika Sam lagi bikin sarapan, sebutir telur tiba-tiba melayang di depannya. Awalnya, Sam mengira dirinya sedang berhalusinasi. Namun ternyata kejadian itu benar-benar nyata. Tapi segera teralihkan ketika Michelle dan stafnya datang untuk melakukan evaluasi medis. Hari itu, Sam melakukan tes kesehatan dengan baik. Tapi Sam terlalu memaksakan diri dan akhirnya membuatnya tumbang. Michelle lalu meminta Sam beristirahat dan mereka akan melanjutkan tes di hari berikutnya. Hey. Tak lama berselang, Mark menelpon untuk sekedar menanyakan kabarnya. Dalam percakapan itu, Sam berkata kalau dia ingin berlibur sepulangnya dari fasilitas ini. Tapi Mark menolak, lebih baik mereka berkumpul di rumah menghabiskan waktu bersama. Karena setelah Sam selesai dengan masa cutinya, Sam akan menjalani misi keduanya, yang tentunya akan membuat mereka kembali berpisah. Satu-satunya keinginan Mark dan Isabel saat ini hanyalah memiliki keluarga utuh. Nah, meski Sam menyadari konsekuensi tersebut, namun agaknya Sam itu lebih mementingkan misinya daripada mengurus rumah tangganya, yang mungkin tidak akan pernah ia dapat lagi di masa depan. Sore itu, ketika Sam lagi jalan-jalan sore di hutan, halusinasi yang sama kembali muncul. Lalu tanpa sengaja, Sam menemukan kamera pengawas yang disamarkan dengan bebatuan. Sam curiga alat yang sama ada di tempat lain, lalu berkeliling mencarinya. Tapi Sam kurang berhati-hati. Sam terpleset, kepalanya membentur batu hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar, Sam sudah berada di kamarnya. Yang ternyata saat Sam terjatuh di hutan, sang ayah kebetulan datang berkunjung. Dad. Sam. Dan karena William tidak menemukannya di dalam rumah, ia menyisir hutan lalu menemukannya pingsan di dekat bebatuan. Sam berkata, saat ia masuk ke dalam hutan, Sam menemukan beberapa kamera pengawas, lalu mempertanyakan tujuan benda-benda itu ditaruh di hutan, yang sebenarnya hampir mustahil ada seseorang bisa masuk ke tempat ini tanpa izin militer. William menyebut Sam adalah bagian dari sesuatu yang sangat besar di tempat ini dan ia sangat bangga padanya. Hanya saja, William tidak pernah mengira Sam akan pergi jauh ke dalam hutan. Karena itu, sang ayah merasa tidak perlu memberi pengarahan terhadap NASA tentang sistem keamanan di tempat ini. Setelah itu, sang ayah menunjukkan Sam ruang rahasia di bawah tanah, yang merupakan bunker perlindungan serta ruang kontrol seluruh sistem pengawasan di tempat ini. Seperti yang ia ketahui, tempat ini merupakan fasilitas dengan sistem keamanan tinggi, yang awalnya diperuntukkan bagi para pejabat penting ketika mereka membutuhkan perlindungan saat terjadi perang besar ataupun bencana alam, atau juga bisa digunakan untuk melindungi koruptor, serta saksi-saksi kunci agar kejahatan para oknum tersebut tidak terbongkar. Ketika terjadi sesuatu, sistem keamanan akan mengunci rumah ini secara otomatis, menutup semua celah dengan lapisan anti peluru. Seluruh tempat ini juga dilengkapi kamera pengawas, sehingga mereka bisa mengetahui kapan harus keluar. Tanpa terasa, hari sudah menjelang maghrib. Sang jenderal pun berpamitan dan meminta Sam banyak beristirahat. Lalu di malam harinya, Sam mendapati tangan kirinya semakin menghitam. Sam melaporkannya pada Michelle. Michelle meminta Sam mengompresnya dengan air dingin dan akan memeriksanya usai pelatihan. Ketika Sam tengah berendam di belakang rumah, Sam mendengar suara aneh di balik pepohonan. Sam buru-buru masuk ke dalam lalu menghubungi Mark tapi nggak diangkat. Tiba-tiba terjadi gangguan listrik disertai suara-suara aneh. Sensor mendeteksi sesuatu menerobos ke dalam rumah, kemudian mengaktifkan sistem keamanan. Bersamaan dengan itu, Sam kembali mendengar suara-suara aneh di dapur.
terlihat sesuatu mencoba membuka sebuah pintu. Karena penasaran, Sam masuk untuk memeriksanya. Lalu ia dikejutkan kemunculan makhluk aneh dari balik kaca membuat Sam ketakutan lalu bersembunyi di dalam ruang kontrol. Setelah itu, Sam mencoba memeriksa semua saluran CCTV, lalu mendapati seekor makhluk misterius merangkak di halaman rumah, yang jika diperhatikan bentuknya itu mirip seperti alien. Karena kelelahan, Sam ketiduran di ruang kontrol sampai alarm membangunkannya. Dan ketika wanita itu kembali ke atas, sang ayah bersama stafnya sudah ada di dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan. Karena semalam ia mendapat laporan gangguan listrik di tempat ini. Almost had a heart attack. I ended up sleeping in the bunker. Sam memberitahu bahwa semalam ada makhluk misterius masuk ke dalam rumah, sehingga memicu sistem keamanan dan Sam terpaksa berlindung di dalam bunker. Saat itu, Sam berusaha menghubungi siapapun tapi nggak ada sinyal sama sekali. William lalu bertanya apakah Sam ingin kembali ke markas, tapi Sam menolak karena Sam tidak ingin keluarganya tahu bahwa ia masih dalam proses rehabilitasi. Selesai pelatihan, dokter memeriksa memar hitam di tangannya. Michelle berkata sepertinya memar itu bukan memar biasa, lalu mengambil sampel dan akan membawanya ke lab untuk diteliti. Let's do another X-ray tomorrow. Tak lama berselang, Mark dan putri kecilnya datang menengok. Makes our place look like a college dorm. What's wrong? Think I see Jupiter. Di kesempatan itu, Sam menunjukkan memar hitam di tangannya, yang ternyata sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Hanya saja, Sam masih merahasiakannya dari para dokter karena Sam tidak ingin NASA membatalkan misinya ke luar angkasa. Selain itu, sejak ia tinggal di sini, Sam merasa sesuatu mengawasinya. Sampai akhirnya ia melihat penampakan makhluk misterius mirip alien. Sam juga memberitahu bahwa selama ia bertugas di stasiun angkasa, Sam mendapat perintah untuk menyiarkan sinyal khusus ke segala penjuru ruang angkasa secara terus-menerus. Hingga suatu ketika, antena stasiun menangkap gelombang suara yang datang silih berganti kemudian merekamnya. Awalnya, Sam menganggap gelombang tersebut hanyalah gangguan yang disebabkan aktivitas matahari. Barulah ketika Sam melihat kemunculan sosok aneh tersebut, Sam menyadari ada kemungkinan sinyal dan gelombang yang datang silih berganti itu merupakan bentuk komunikasi. Dan ia khawatir sesuatu yang menyerang kapsul pendaratnya adalah makhluk luar angkasa yang sengaja mengikutinya. Setelah itu, Sam menunjukkan rekaman penampakan alien pada sang jenderal. Namun anehnya, rekaman itu terdistorsi sehingga tidak terlihat dengan jelas. Dan karena Sam nggak bisa menunjukkan bukti kemunculan alien tersebut, sang ayah menganggap Sam hanya berhalusinasi yang disebabkan kelelahan setelah perjalanan luar angkasa. William meminta Sam tetap tenang dan menjaga kesehatannya sampai evaluasi medis selesai dilakukan. Setelah sang ayah berpamitan, Sam ngajak keluarganya jalan-jalan ke hutan. Ketiganya begitu menikmati momen kebersamaan tersebut. Sampai akhirnya mereka dikejutkan kemunculan rombongan serangga dari balik pepohonan. Untungnya, Sam dan yang lainnya berhasil kembali ke rumah untuk berlindung. Terlihat serangga-serangga itu terus berdatangan. Anehnya, serangga-serangga itu terlihat menabrakkan diri ke kaca seperti kehilangan arah. Dan setelah 2 jam berlalu, serangga-serangga itu pun akhirnya habis tak tersisa. Saat dilakukan investigasi, pihak NASA mendapati pola aneh berbentuk melingkar di halaman rumah. Tapi mereka belum memberi pernyataan apapun tentang anomali tersebut. So I'll call you when we're heading back. Nah, ketika Sam hendak mandi, ia mendapati kuku jempol kakinya terkelupas, yang membuatnya menyadari memang ada yang aneh dengan tubuhnya. Malam itu, Sam mencoba mencari sebuah artikel yang bisa menjelaskan penyebab serangga berperilaku aneh. Penelitian mengungkap bahwa gangguan geomagnetik yang disebabkan aktivitas matahari bisa mempengaruhi perilaku serangga, mengganggu satelit komunikasi bahkan jaringan listrik. Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa gangguan geomagnetik yang terjadi belakangan ini turut disertai kemunculan benda terbang tak dikenal serta hilangnya penduduk lokal yang memperbesar spekulasi terhadap kemunculan alien. Fakta tersebut membuat Sam meyakini
bahwa gangguan listrik dan fenomena serangga aneh yang terjadi sebelumnya berhubungan dengan kemunculan alien di tempat ini. Tiba-tiba, Sam merasa seluruh tubuhnya gatal lalu mendapati bercak merah di punggungnya. Why are you asking me that, Sam? Dalam keadaan panik, lagi-lagi terjadi gangguan listrik. Sam mendengar ada sesuatu masuk ke dalam rumah, lalu menghubungi Mark agar segera datang menolongnya. Nah, saat hendak berlindung di bunker, luka di punggungnya semakin parah bahkan bernanah. Sam buru-buru masuk ke ruang kontrol, lalu mencari tahu sebenarnya makhluk apa yang mengganggunya. Komputer mendeteksi ada 3 organisme tak dikenal di dalam rumah. Terlihat makhluk-makhluk itu berkeliaran di dapur, dan sialnya satu persatu kamera pengawas mati seolah makhluk itu tidak ingin diketahui keberadaannya. Merasa bunker bukan lagi tempat aman untuk berlindung, Sam memutuskan keluar. Makhluk itu ternyata sudah menunggunya di pintu bunker. Sam sembunyi di dapur. Anehnya, ketika makhluk-makhluk itu mendekat, tekstur kulit Sam berubah menjadi kasar dan menyala kebiruan. Sam lalu mencoba keluar melalui lubang ventilasi, yang ternyata juga udah ditungguin alien. Untungnya, Sam berhasil melepaskan diri, kemudian bergegas kabur ke dalam hutan. Di saat yang sama, Mark dan Isabel sampai di rumah. Keduanya mendengar teriakan Sam berlari ke arah hutan, lalu bergegas mencarinya. Di lain sisi, William yang juga mendapat kabar tentang serangan tersebut dari Mark, datang bersama rombongan militer untuk melakukan pengamanan. Namun, William tidak menemukan ada organisme asing apapun di dalam rumah, lalu memerintahkan anak buahnya mencari Sam di dalam hutan. Please, I have a family. Sampai di tengah hutan, Sam dikepung alien. Sam memohon agar mereka tidak menyakitinya karena ia punya keluarga. Namun alih-alih menyerang Sam, alien itu justru memberitahu Sam bahwa mereka adalah keluarganya. Yang jika diperhatikan, sebagian tubuh Sam perlahan berubah mirip seperti alien tersebut. Selama ini, para alien itu sudah mencari Sam hingga ke penjuru dunia. Namun kesulitan menemukannya karena Sam mengalami perubahan fisik seperti manusia. Alien tersebut kemudian membantu Sam mengingat masa lalunya. Sekitar 20 tahun yang lalu, ketika mereka baru saja mendarat di bumi, mereka diserang pasukan yang dipimpin William karena dianggap ancaman. Nah, saat mereka hendak kembali ke pesawat, ibunya tertembak, lalu meminta Sam yang saat itu masih berwujud alien mencari tempat persembunyian. Dalam keadaan terdesak, Sam menggunakan alat transformasi yang bisa merubah wujud fisiknya seperti manusia, bahkan hingga struktur anatomi tubuhnya, sehingga sangat sulit membedakan Sam dengan manusia lainnya. Setelah menggunakannya, mereka tidak bisa serta-merta berubah kembali ke bentuk semula, karena penawar kamuflase membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan wujud aslinya. Nah, tanpa ia sadari, William ternyata melihat hal tersebut. Namun, alih-alih membunuhnya, William justru menyelamatkan alien Sam, kemudian membesarkannya seperti putrinya sendiri. Jadi selama ini, halusinasi yang dilihat Sam dalam pikirannya adalah serpihan masa lalu Sam itu sendiri. Namun ia kesulitan mengingatnya karena Sam tumbuh bersama manusia. Sesaat kemudian, Mark dan Isabel akhirnya menemukan Sam disusul William. Sam meminta Mark dan Isabel tetap tenang karena para alien itu tidak akan menyakiti mereka. Namun sang ayah justru menunjukkan sikap mengancam. William memberitahu Mark bahwa Sam sebenarnya adalah bagian dari alien tersebut yang berkamuflase menjadi manusia untuk menyelamatkan diri. Dan kini pengaruh dari alat itu mungkin memudar yang membuat Sam perlahan kembali ke wujud aslinya. Sejak dahulu, William sudah meluangkan banyak waktu dan usaha demi membawa para alien itu kembali ke bumi. Salah satunya adalah mengirim Sam ke luar angkasa untuk memancing para alien itu agar kembali ke bumi. William khawatir perbedaan teknologi mereka yang cukup jauh bisa mengancam peradaban umat manusia. Karena itu, militer sengaja melakukannya untuk mengetahui dari mana asal-usul mereka serta mempelajari teknologi alien. I gave you a life. You knew all this time?
Fakta tersebut membuat Sam kecewa mengetahui selama ini dirinya sudah dibohongi. Namun sang ayah menolak anggapan tersebut, karena sejak kecil William sudah memberinya kesempatan untuk hidup. Dan apa yang ia lakukan hanyalah demi keamanan manusia. I need them to follow me back down to the house right now. William berjanji tidak akan menyakiti mereka jika Sam mau ikut bersamanya serta membujuk keluarganya menyerahkan kapal angkasanya pada militer. Gak terima istrinya diancam, Mark menyerang William. Lalu di saat yang sama, tubuh Sam kembali bertransformasi. Dan kini Sam telah berubah sepenuhnya menjadi alien. Melihat fakta tersebut, Mark dan Isabel hanya bisa pasrah bahwa istri dan sang ibu ternyata adalah makhluk luar angkasa. Meski begitu, Mark sama sekali tidak mempermasalahkannya, lalu meminta Sam segera pergi dari sini karena militer mulai berdatangan. Dan setelah berpamitan dengan putri kecilnya, Sam dan keluarganya terbang meninggalkan bumi dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, terlepas dari ending filmnya yang menggantung, film ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kita tidak mengenali siapa diri kita sendiri. Sam yang selama ini tumbuh di bumi tidak pernah mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk luar angkasa. Bahkan selama tinggal di bumi, Sam menikah dan memiliki anak, yang menunjukkan bahwa teknologi kamuflase yang dimiliki alien benar-benar mengubah dirinya seperti manusia. Jika diperhatikan, para alien tersebut sebenarnya tidak menunjukkan tanda bahwa mereka berbahaya, dan mungkin saja mereka hanyalah para penjelajah yang tanpa sengaja nyasar di bumi. Entah apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya, tapi ketika Isabel mengucapkan bahwa mereka akan segera bertemu, ada kemungkinan suatu saat nanti Sam akan kembali ke bumi. Karena bagaimanapun juga, manusia sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.